Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Roh Allah yang hidup urati aku, tuntun langkah hidupku, bentuk hatiku. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis, Kau cahaya hatiku. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis, Kau cahaya hatiku. Selamat pagi para pendengar daripada Renungan dan Saat Teduh Pagi. Hari ini kita masuk di dalam hari kedua. Kita akan 30 hari bersama-sama. Kemarin kita sudah membahas hari pertama Amsal 1. Hari ini setiap pagi kita akan membahas Amsal dari tulisan daripada Salomo. Hari ini adalah Amsal 2. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 1-3 menuliskan, sebenarnya ayat-ayat ini dituliskan untuk orang-orang yang muda oleh Salomo. Salomo menuliskan ini kepada orang-orang muda, karena itu ditulis, hai anakku, berarti untuk orang muda. Jika engkau menerima perkataanku, membaca Amsal dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Nah ini perhatikan, tulis telinga memperhatikan hikmat. Artinya telinga kita ini bisa memilih mana yang kita suka. Bahkan kalau kita masuk ke dalam playlist daripada YouTube atau Spotify, kita suka memilih, bukan, playlist apa yang kita mau. Sehingga kita harus memperhatikan hikmat, cari apa yang perlu didengar. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, artinya mengarahkan hati kepada kepandaian, sesuatu yang membuat kita lebih pandai. Telinga kita mengarahkan ke sana, apa ya yang kita dengar hari ini? Apa yang hati kita, apakah itu tentang ilmu baru, cara packaging, cara ini tentang hikmat ya saudara, tentang bagaimana supaya kita membuat hidup kita lebih baik, cara berhubungan dengan orang yang baik, cara yang baik. Itu telinga kita harus mengarah ke sana terus.
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu, ayat 3, kepada kepandaian. Lihat ini tulisannya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Apa yang saudara follow di sosmed ini? Kalau Anda mengikuti sebuah grup sepak bola atau football ataupun basket, dikatakan kalau engkau melihat satu grup yang engkau idolakan, engkau akan berseru kepadanya dan menunjukkan suaramu kepada grup tersebut, bukan? Nah, ini juga ditulis ayat 3, jikalau engkau berseru kepada pengertian, apabila engkau berseru kepada wisdom atau hikmat, mengarahkan arah engkau likes atau di sosmed engkau likes yang sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, edukasi, cara-cara untuk hidup lebih baik, kesanalah sebenarnya arahnya. Lalu di ayat 4 ditulis, jikalau engkau mengejar hikmat, mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini artinya apa? Kalau engkau mencari perak atau harta terpendam itu, engkau mau berkorban untuk itu. Karena itu saya selalu menitipkan pesan buat anak-anak saya bahwa kita harus membuat anak-anak kita itu dapat membeli buku sesuka mereka tanpa budget. Belilah buku sebanyak-banyaknya. Ikutlah seminar-seminar. Ikutlah kursus-kursus. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini penting sekali. Kita harus siap membawa arah hidup kita untuk mengejar ke sana. Ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Luar biasa ya. Amsal ini menuliskan, waktu muda kita harus cari semua yang berhubungan dengan memperbaiki diri, kepandaian, hikmat, teknologi, kita cari semua itu. Lalu ditulis bahkan kalau perlu engkau beli buku, beli apa dan sebagainya. Jadi tidak, kalau kita melihat di sini tidak disuruh untuk setiap hari ke gereja. Tidak disuruh, kamu harus cari kepandaian. Cari apa yang penting bagi kita. Lalu ayat 5, waktu kamu memperoleh semua itu, engkau akan memperoleh pengertian, dan ternyata di dalam pengertian itu ada takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi artinya mengerti, setelah kita mendapat ilmu tersebut, hidup kita mulai naik, kita akan sadar, oh ternyata paling penting itu takut akan Tuhan, mengenal akan Allah, karena dari Dialah sumber segala hikmat. Ayat 6, Salomo menuliskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Waktu kita menemukan pengetahuan, kita menemukan filosofi, kita mengikuti dan sebagainya, kita akan mengetahui ternyata di balik semua kehebatan manusia ini ada Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, Dia menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Saya mengalami hidup yang pernah diserang, tetapi kita harus tahu, selama kita tidak bercela, ikut saja sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kemarin di Amsal 1 ada tulisan tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Amsal 2 Salomo ulang lagi, kebenaran, keadilan, kejujuran. Saudara yang mendengar ini juga dapat mengikuti kebenaran, keadilan, kejujuran. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucap tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan lurus dan menempuh jalan yang gelap. Ini ayat 14, ada orang-orang yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, mereka akan senang, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Jangan mengarah ke sana. Ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Tuliskan juga buat para
anak muda yang laki-laki, supaya engkau bertemu dengan perempuan yang baik, tidak perempuan yang licin perkataannya dan yang hanya memanfaatkan. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ayat 18, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Kayaknya Salomo benci banget sama wanita-wanita yang jahat seperti ini. Ayat 19, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. 4 ayat dia bahas tentang perempuan yang jahat. Ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Karena orang jujur akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Ayat 22, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Inilah Amsal 2 dari Salomo. Dan saya berdoa setiap hari kita akan membahas Amsal 1, Amsal 2 dan selama 1 bulan. Baik, kita akan berdoa pagi hari ini live dari studio Impact Music dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Selamat pagi dan selamat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan hikmat-Mu kepada setiap pendengar, setiap pengikut yang sedang mengikuti acara ini. Kebenaran, keadilan, kejujuran hidup dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami hidup yang lebih baik dari setiap hari demi setiap hari. Kami berdoa bagi setiap yang ada pergumulan hari ini Tuhan dapat menjawab, hari ini Tuhan dapat menolong, bahkan yang ada dalam detik-detik terakhir sekalipun. Kami percaya Tuhan dapat menolong. Engkau yang berada dalam kesulitan, Tuhan berpesan, kuatlah hari ini, Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.